Assalamualaikum. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisyam Ahiruddin LC, masih membawakan kitab Al-Kabair. Pada kesempatan kali ini kita memasuki dosa besar ke-35 yang lanjutan pekan lalu, dengan tema mempelajari ilmu agama untuk kepentingan duniawi dan menyembunyikan. Kajian kitab Al-Kabair ini diselenggarakan setiap hari Senin ba'da maghrib sampai dengan selesai di Masjid At-Tauhid yang beralamat di Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat, khususnya nikmat aman, kemudian nikmat mu'afan, nikmat di mana kita tidak ditimpakan oleh Allah musibah pada jism kita, tubuh kita. Ini nikmat yang besar, bahkan lebih besar dari dunia beserta isinya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari fi Adabil Mufrad, begitu juga Al-Imam At-Tirmidzi, kata Nabi SAW, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu kutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Barang siapa di pagi harinya dia merasakan aman, kemudian sehat jasmaninya, punya makanan hari itu, punya makanan untuk hari tersebut. Kalau kita udah nyimpan makanan untuk sebulan, bahkan ada yang setahun, punya makanan untuk hari itu, maka seolah dunia dibentangkan untuk dirinya. Tiga ini jika kita punya, kita ini orang kaya, kita ini orang yang memiliki dunia beserta isinya. Antum aman tadi pagi sampai sore aman. Tengok daerah lain, tengok Sulawesi Barat, tengok Kalimantan. Kalimantan mana itu barat juga ya? Kalimantan Selatan ya. Di sebagian yang lainnya lagi, banyak lagi. Ada yang kena gempa, yang terancam adanya tsunami. Kemarin ada badai,
sebagian daerah lagi banjir, ada lagi longsor. Ya. Ini harus kita syukuri. Apa doanya kalau tengok musibah? Ya, kopca sama se, cepatlah. Kalau nengok orang timpa musibah, kita nyingok itu nah doanya apa? Alhamdulillah. Ya, siapa yang tahu doa tak kala kita nengok ada orang ditimpa musibah, berdetuk kita nyingok, kita baca doa apa? Ya, nunjuk. Hadiahnya kopca, ya. Bukan. Doa. Mana? Siapa dulu yang nunjuk tadi? Sweet. Dah apa sweet? Coba. Ini kopca sebanyak mahal. Ya, Aldi Ya, yang itu sebenarnya nunjuk duluan. Ya. Kurang lengkap Aldi. Iya, ini yang benar. Lengkap ya. Berarti Aldi yang dapat. Kalau kecil juga dia, Di. Ya, kalau kita melihat orang lain ditimpa musibah, kalau musibah menimpa kita, kita bilang qadarullah wa ma syaa fa'ala. Jangan kalau kita timpa, aduh, ngapa mak ini nih? Enggak boleh. Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Enggak boleh bilang lau itu tukang belau. Ya, enggak boleh. Kalau orang lain ditimpa musibah, kita melihatnya supaya kita tidak ditimpa sebagaimana yang mereka ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Yang dibaca Ustaz Aldi tadi. Alhamdulillahilladzi afani mimma batalahu bihi. Kalau kita nyingoknya di TV. Hu. Kalau banyak hum. Kalau nyingok depan kita ni dia masih ibtala kabihi, kata yang belakang tadi. Ya. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan diriku dari apa yang menimpa dirinya, atau menimpa dirimu, atau menimpa diri mereka. Dan Allah mengutamakan aku dari kebanyakan makhluk yang Dia ciptakan. Makhluk Allah banyak sekali. Ada yang namanya hayawan, ada yang jin, ada ini dan itu. Manusia ditafdil oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutamakan, walaqad faddalna walaqad karramna bani Adam. Anak Adam kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa jika engkau baca, engkau akan tidak ditimpa apa yang menimpa dia. Selain zikir yang kau baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, begitu juga zikir bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dihafal ini. Ngapa kita ngapal atau kita wajib ngapal? Ini zaman yang kata Nabi SAW, fi ummati atau fi hadhil ummah, pada umatku ini. Kita ini umat Nabi bukan? Nabi siapa? Nabi Muhammad. Bukan Nabi Alek. Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, khasfun wa maskhun wa qadhfun. Akan ada di umatku ini penenggelaman ke bawah, longsor dan seterusnya. Ya. Atau memang tenggelam nian seperti terjadi dulu di Donggala, disedot oleh bumi seperti Qarun. Wa qadhfun, dihujani batu, baik hujan memang batu dari langit atau dari pucuk gunung. Batu kan gelinding-gelinding, abuk nimpa rumah, sikok batu sebesar rumah. Hancur dah rumah kira-kira. Kelebu. Atau maskhun, dirubah muka mereka oleh Allah, muka monyet dan babi. Kapan? Ditanya para sahabat, kapan? Ya, apabila sudah nampak di tengah umat ini, ya, al-ma'azib. Musik-musik. Wal qainat, biduan-biduan. Ada belum duit kau ini? Masih ada nak mela alat musik boleh-boleh nak kau ngundang nian udah ini. Ya, alat musik. Bahkan ada yang berani menghalalkan alat musik. Bayangkan. Dalam Sahih Bukhari, ya,
disebutkan hadis mu'allaq, Nabi SAW mengatakan akan ada nanti dalam umatku ini kaum yang akan menghalalkan ya alat musik. Berarti kalau akan menghalalkan berarti dia haram. Kemudian zina, kemudian menghalalkan sutra, disetarakan dengan zina itu alat musik. Ya. Dan kata Nabi, syurbul khamr, dikonsumsi yang memabukkan manusia. Ya, khamr sudah diminum belum? Sudah. Narkoba, hampir setiap lorong ada narkoba. Tak terbeli, aibon lantaknya. Ini ternyata mengundang azab. Mengundang azab. Kalau kita enggak suarakan seperti ini, pun Palembang enggak tahu. Ya, ini mulai-mulai banyak dipasang. Wallahu alam ya. Tumben-tumben. Berdoa terus. Kalau lihat musibah di TV di apa? Kita baca doa tadi, alhamdulillahilladzi afani. Zikir pagi sore. Jangan lupa tuh yang tadi, a'udzu bikalimatillah, bismillahilladzi la yadur. Ingat ya, dunia ini tua. Dunia ini sudah tua. Jangan sampai dunia yang ini yang dikit nak mati lah. Ingat ya, kita ini tinggal di penghujung dunia. Dikit dunia kita yang akan kita peroleh. Di penghujung. Dari yang sedikit ini sudah berlalu banyak. Benar tak? Sudah berlalu banyak. Jangan sampai kita terlalaikan dengan dunia. Bersyukur kita dimudahkan Allah menuntut ilmu ini. Ya. Ingat ya, di dunia ini sebentar. Di dalam kubur lama. Di padang mahsyar lebih lama. Di akhirat nanti ngeri. Kita tengok Utsman ibn Affan lah berapa lama dalam kubur? 1400 tahun lebih sudah dalam kubur. Lama dah itu. Kita di dunia ini bentar sekali. Bentar sekali. Nabi Adam lah berapa ribu tahun dalam kubur. Ya, nabi-nabi yang lain udah lama, berarti di alam barzakh lebih lama. Kenapa kita menuntut ilmu? Ya, supaya kita tidak terlalaikan dengan dunia. Sebagaimana doa Nabi SAW, Allahumma la taj'alid dunya mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini melampaui agamaku, melampaui ilmuku. Ya Allah, jangan ya Allah. Ingat ya, jangan sampai kita gara-gara dunia, taruhlah ente gaji sehari 2 miliar. Ada yang gaji sama itu? Dia ada di sini, Ustaz namanya. Di sini, KT 1 juta, sama KT Ustaz. 100.000, kadang ada, kadang tidak. 10.000 banyak. Gaji sehari 10.000. Dunia diambil dari kata dana'ah, ingat. Artinya hina. Makanya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Bisa sholat 5 waktu. Bisa duduk di majelis ilmu. Jangan susah berkali-kali. Jangan seperti ada seorang Yahudi di Mesir dulu. Bertemu dengan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Wah Imam Ibnu Hajar kaya waktu itu. Orang Yahudi ini pengemis. Wah Imam, bukan uji Nabi kamu. Dunia ini penjara buat mukmin dan surga buat wong kafir. Ngapa kau kayu aku susah main ini? Ya kan? Ngapa kau kayu aku susah main ini? Diceramai oleh Imam Ibnu Hajar, ya. Ente sekarang sudah main ini yang untuk di akhir lagi lebih mengerikan lagi, neraka dulu masuk Islam ujung-ujungnya. Iya. Hidup ini sebentar, dari yang sebentar ini sudah sebentar lagi, ya, dunia udah tua banget. Adapun hadis umur dunia 1.500 lagi ini enggak benar. Ya, umur dunia tinggal 1.500 lagi, ya. Ini enggak ada hadis yang seperti itu. Dihitung dari zaman Nabi Adam sampai ini semuanya hadis ya berputar di 3 tempat, hadis palsu, dhaif atau israiliyat. Semuanya tidak bisa dijadikan dalil. Ya mungkin sebagian kita nyingok, aduh mana ini? Nak pergi ke sana ngeri, naik pesawat nyampak, naik kapal tenggelam, nah pening pala. Ya, pening pala, makanya ya kuatkan akhirat. Karena tujuan kita ingat
Tujuan kita diciptakan Allah bukan untuk di dunia. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman. Ya, kita masih melanjutkan bab kemarin, bab ke-35, dosa besar belajar ilmu buat dunia, buat mencari dunia. Wa kitmani al-ilm, dan dosa menyembunyikan ilmu. Dalil-dalil dari Al-Quran semuanya sudah kita sampaikan. Sekarang hari ini, malam ini, hadis-hadisnya yang belum kita sampaikan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa qad marra min Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi thalathati alladhina yushabuna ila an-nar, ahaduhum alladhi yuqalu lah. Telah kita lewati hadis Abu Hurairah radhiyallahu an tentang 3 orang yang pertama kali diseret ke dalam api neraka. Salah seorang di antara mereka dikatakan kepadanya, "Innama ta'allamta liyuqal alim wa qad qil." Ini sudah kita sampaikan ini. Ya. Sesungguhnya engkau menuntut ilmu supaya kelak nanti engkau dikatakan alim. Hati-hati ya. Antum datang ke sini, ya, untuk apa? Untuk dikatakan nanti alim atau aku nak samping Ustaz Ahyudin kalau aku lama-lama ini aku nak ngerti ke kausi dia tu. Ya. Hati-hati. Atau aku pacak bergabung makan pempek bareng Ustaz misalnya. Tak boleh lihat begitu. Kalau Allah angkat, alhamdulillah. Kalau tidak, ya pahala menuntut ilmu sudah engkau dapat banyak sekali. Yang itu melebihi pahala dunia beserta isinya. Jangan sampai. Kan sudah saya jelaskan di minggu yang lalu ya. Contoh niat-niat yang ikhlas itu. Di antaranya ingin mengangkat kebodohan dari diri dia. Karena kita ini dilahirkan dalam keadaan bodoh. Bertambah. Masih ada yang bodoh, pengen tahu, datang ke sini. Ya, kemudian dalam hati dia, kalau sudah aku dapat, aku akan amalkan. Kalau sudah aku amalkan, baru ku sampaikan ke orang lain agar lebih sempurna lagi derajatku. Orang menerima dan menerima, aku akan sabar. Tambah sempurna lagi kedudukanku di surga. Itu yang dia ingin. Ilmu, amal, dakwah, as-sabr. 4 itu. Ya. Kalau kita kerjakan sempurna, derajat kita insyaallah di surga. Sesungguhnya engkau ingin dikatakan alim, waqad qil, itu sudah dikatakan kepadamu. Kau ni alim ni. Iyalah pula, aku dulu kajian terus menjadi tauhid. Tak salah-salah aku datang uang jam 5, kalau aku jam 3 kata uang. Ya wajarlah pula, kajian mulai habis maghrib. Ya. Saking semangatnya. Ya, boleh semangat, bagus. Ya, semangat itu penting. Tapi tetap harus dibarengi dengan niat. Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalam, "Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa?" Wahai Musa, apa penyebab engkau datang lebih dulu dari kaummu? Itu semangat kan? Ya, kata Musa, "Wa ajiltu ilaika rabbi litarda." Ya Allah, aku buru-buru mendatangi engkau lebih dulu dari kaumku supaya aku dapat ridhomu. Berarti ikhlas. Berarti antum datang ke sini juga sama. Ya, lebih dulu supaya kaki aku dicatat. Sama petugas masjid. Murid Sahiruddin hebat matilah. Jangan. Ya, jangan, niat ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Gara-gara dengar ini besok datang telat terus dia. Kaki uci Ustaz ria. Nah, salah pula. Masalah ria dan ria ini, sum'ah ini hati. Makanya kita dilarang memuji orang di depan dia. Karena hati ini lemah. Kau ini baru sikok ni lah penyengok uang cak kau ni. Jangan dengan itu kan. Iya. Datang duluan. Ya.
nyatat subhanallah sempurna lebih dari omongan ustaz. Ya. Misal di itu jangan ya. Jangan jangan dipuji depan rainya. Karena memuji depan rai seseorang itu sama aja memotong leher. Ya, memuji seorang di depannya sama aja memotong lehernya. Wa an Yahya ibn Ayyub an ibni Juraih wa an Abi Zubair an Jabir marfu'a. Apa arti marfu'? Siapa yang tahu? Ya, nunjuk. Siapa yang tahu arti marfu'? Ya, ente coba. Langsung dari Nabi atau Nabi yang bersabda? Oh, ya, coba. Sikit pagi petang ya. Bagus. Kalau sahabat yang ngomong apa namanya? Nah ini. Maketu. Ayo kan. Maketu apa maketu? Gila, aku tunjuk ya. Nah, ente. Apa browsing dulu? Ya apa? Enggak tahu. Ahi. Apa kalau sahabat ngomong tuh apa? Wallahu alam ya. Setengah ilmu berarti koyak ke buku nih. Ya, kata itu wallahu alam nisful ilm, la adri nisful ilm. Ya, dia kau sebelah nih. Nah, antum ahi. Kalau dibilang ahi itu negak kepala Ahi antum ahi, nah antum. Apalah? Antum tuh lah yang noleh. Bukan antum enggak yang ini. Kau baca hijau. Wallahu alam juga. Ya, siapa yang tahu? Ya, silakan. Mauquf. Nih. Nah, dapat buku surga untuk keluargaku karangan Ustaz Umar. Mana nih? Ya. Kalau apa namanya? Kalau tabi'in tadi apa, Dek? Iya. Jangan maqtu ya. Maqtu'. Gak salah artinya, terkejut dong ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tata'allamul ilma litubahu bihil ulama. Jangan kalian menuntut ilmu agar ya berbangga-bangga, berlagak-lagak dengan ilmu itu bersama para ulama. Maksudnya pengen nimbrung. Oh ya, aku lagi baca ngabung, ini seneng-seneng, ya kan? Jangan untuk seperti itu. Bukan itu niatnya ikhlas. Oh ya, aku nak belajar lah, kaki pacak gabung sama Syekh Shalih Utsaimin. Nak acak gabung di kuburan lah meninggal dunia. Ay lemak nan nyingok Ustaz Roni, Ustaz Akhiruddin mana? Aku untuk ilmu kaki pacak gabung. Jangan, tidak ada niat seperti itu. Niatnya apa tadi? Mengangkat kebodohan. Atau niatnya agar diangkat derajat di surga. Ya. Atau niatnya kalau diangkat derajat di dunia gimana? Tidak boleh. Cari dunia. Di surga. Ya. Atau ingin mengamalkan ilmu tersebut. Au tumaru bihi sufaha. Atau engkau ya belajar niatnya tumaru, mendebat orang-orang yang sufaha, yang buyan. Ya budak-budak buyan, ngapa kamu? Aku ni alim. Debat ni kalau. Buyan kamu ni. Enggak boleh niat seperti itu. Ya. Jadi siapa be aku kaki kalau ngapu aku belajar kaki wong-wong tu terdiam kalau dengan aku ni. Itu. Enggak benar mah itu. Ada pasti yang mah itu. Aku nak belajar be kalau cak ini tu aku nak belajar aku debat kalau. Enggak boleh. Ya. Yang sudah saya katakan tadi itu niatnya. Mengangkat kebodohan, ingin mengamalkan agar derajatnya tinggi, atau ingin mendapatkan pahala di mana semut ikan bersalawat kepadamu, mendoakanmu, beristighfar kepadamu, ini niat ikhlas. Selain itu maka dia ya tidak boleh. Wa litahayyazu bihil majalis, agar bisa bergabung di dalam majelis-majelis, agar bisa ngisi majelis ilmu juga niatnya. Ya, aku lagi muka majelis banyak-banyak. Di agung aku lagi, ini aku galau. Bucuk jembatan Ampera aku juga muat. Tidak ada niat seperti itu. Ya. Kalau niatnya ingin menyampaikan ilmu boleh. Ya. Tapi kalau ingin aku ingin muat majelis banyak-banyak, bukan seperti itu niatnya. Ya. Ikhlaskan niat untuk menyelamatkan dirimu dari api
neraka, mengangkat kebodohan, beramal, meninggikan darajat, ya. Faman fa'ala dzalika fannaru an-naru. Maka barang siapa yang melakukan itu, neraka buat dirinya. 2 kali. Ya. Jadi hati-hati, ingat ya, menuntut ilmu yang besar nian pahalanya. Besar nian pahala, kati tanding ya Imam Ahmad. Tapi kalau salah niat, ngeri pula siksonya. Yang gara-gara denger ini, ayolah julah buyan be aku, nah salah pula. Ini lebih parah lagi kedudukannya. Ya, tuntut ilmu. Ya. Tempuh itu ya, yang menghalangi dilawan. Ya, sekuat tenaga kita. Ya, seperti kita menyeberang jalan atau jembatan yang mau putus. Pelan-pelan kita agar selamat, sedangkan di belakang kita sudah ada singa yang siap menyambar kita. Pelan-pelan berjalan, selamat. 2 itulah. Mantap di situ makan harimau, jalan cepat-cepat putus, mati masuk sungai. Jadi bagaimana bisa melewati itu? Sehingga kita selamat masuk surga. Ya. Jangan sampai gara-gara ini, oh ya, mati mau belajar masuk nako ini. Lo mau aku di rumah baik. Ya, gabung we kalau di kandang kambing, kandang sapi. Itu sama, itu udah kata nuntut ilmu itu. Ya. Seperti itu. Wa rawa Ishaq ibn Yahya ibn Talha an Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik dari bapaknya bahwasanya Nabi SAW mengatakan, man ibtagha al-ilma liyubahi bihi al-ulama'a aw yumari bihi as-sufaha'a aw tuqbila afidatun nasi ilaihi fa ilan nar. Barang siapa yang menuntut ilmu untuk berbangga-bangga dengan para ulama atau untuk mendebat orang-orang yang sufaha, yang bodoh-bodoh, atau agar hati manusia menghadap kepadanya, supaya orang mendengarkan dirinya, ya, kata Nabi, fa ilan nar, maka arah dia ke neraka. Maka arah dia ke neraka. Dalam lafaz yang lain, adkhalahu Allahu an-nara, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Syekh Albani, hasan hadis ini. Ya, hadisnya hasan. Kemudian hadis yang berikutnya, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin min narin. Barang siapa yang ditanya tentang sebuah ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikan ilmu tersebut, tidak mau dia kasih tahu orang ilmu tersebut, uljima yaumal qiyamah, maka dia akan dilijam, dikekang mulutnya. Bilijam dengan kekang, tali kekang dari api neraka. Tali kekang itu mirip masker ini, nah. Yang ada dikekangkan di anjing, biasanya dikekangkan di kudo, ya, atau serigala, yang kalau melihara serigala, ya, ditutup agar tidak mencelakai, melukai. Nah, itu akan dikekang nanti dia, gara-gara dia, ini al-jaza min jinsil amal. Tak kala dia menyembunyikan ilmu tersebut, ya, menutup mulut di dunia, tidak mau menjelaskan kepada manusia apa yang Allah ajarkan kepada dirinya berupa ilmu, balasannya sama. Ditutup nanti mulutnya pada hari kiamat di neraka dengan lijam, kekang dari api neraka. Bayangkan kekang dari api neraka, bagaimana panasnya, bagaimana bibir kita kalau kena sendok, ya, antum beli tekwan yang masih panas itu, lupa itu panas, tertempel, bengkak, melentung. Waduh, panas. Nah, ini sebesar itu di jam nempel di mulut, yang seharinya minimal 1000 tahun. Ya, ngeri. Atau 50.000 tahun. Gak akan tahan. Usahakan apa yang kita ketahui, balik, sampaikan kepada orang lain.
Tapi dalam menyampaikan ilmu, ya, tapi bukan bab menyembunyikan, menahan dulu. Di mana seorang guru memilah-milah menyampaikan ilmu boleh. Kaum gang ini disampaikan kitab Aqidah Wasitiyah misalnya. Gang yang ini belum, masih usul salasa misalnya. Kenapa? Karena gang ini EQ-nya agak remang-remang. Kalau yang ini cerdas. Oleh karena ada seorang ulama dahulu muridnya cuma 4 orang aja, tidak banyak-banyak. Ini kadang kita murid 60, jalan sebulan sisa 2. Banyak itu majelis. Ngapa yang 28 ini atau yang 58 ya? Ini yang pecah-pecah itu otaknya. Ya, yang ngeheng-ngeheng. Ya, tidak kuat mendengarkan hal-hal. Apa dia Ustaz ini? Ada yang bisa, yang paham. Jadi boleh kita tunda menyampaikan sebuah hadis kepada orang ini, tidak kepada orang yang ini. Ini tidak disamakan dengan menyembunyikan ilmu. Bahkan ini kefakihan seorang guru. Ya, sebagaimana kita mendidik anak-anak, di mana anak yang di bawah 7 tahun dengan 7 tahun ke atas berbeda. Di mana yang 7 tahun umumnya sudah mumayyiz. Yang di bawah 7 tahun belum mumayyiz. Apa mumayyiz? Kalau ditunjuk duit abang dengan biru, milih abang. Paham? Duit biru 50 biasanya. Kalau yang abang itu 100. Kalau dia milih yang abang, ya, berarti dia sudah mumayyiz, tahu yang lokak besar. Ya. Tapi kalau dia milih yang biru, ngapa kau milih itu? Warnanya cak langit. Nah, berarti ini belum mumayyiz. Ya. Yang sudah mumayyiz boleh kita sampaikan ya perkara-perkara yang mungkin pada anak-anak di bawah itu tidak boleh disampaikan. Seperti Ibnu Abbas. Masih kecil, umur dia 7 sampai 12 tahun waktu Nabi mengatakan ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Di situ Nabi menyampaikan kepadanya perkara-perkara takdir. Coba anak-anak belum mumayyiz, kamu jelaskan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhub. Pena sudah kering tintanya, ya, kertas sudah kering tintanya, pena sudah diangkat. Apa dia, Mang? Itu uji anaknya. Pena siapa diangkat itu? Uji anak kecil ini. Tapi kalau anak mumayyiz, dia bisa memahami. Begitu juga ada orang sekarang umur 30 pun belum mumayyiz. Nah, sudah tadi, ya, mungkin banyak nyabu. Sudah banyak ini, putus saraf-sarafnya nih, sehingga itu kalau udah dengar hadis, apa dia Ustaz? Nah, ini dicarilah yang bisa dia pahami. Karena zaman Nabi kata sabu. Ya. Kalau ada mungkin banyak putus juga, enggak kati. Yang ada khamr. Ya, khamr kata Allah manfaatnya ada, tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Dosa lebih besar dari manfaatnya. Sabu-sabu sedikit tak kata manfaat sama sekali. Anak pernah dengar apa namanya? Bukan muktamar, apa itu? Polisi nyampe ke apa namanya? Iya, sosialisasi. Sekali maki puluhan saraf putus sekali. Berarti yang bertahun-tahun itu habis sarafnya. Wajar baik. Ngapal susah, memahami susah. Ya mungkin. Jadi boleh pada waktu itu kita pilih-pilih, ya, untuk menyampaikan bab ini. Belum dia ini. Paham maksud Ustaz bahas ini? Ya. Tapi kalau yang kita tengok dia paham, mengerti, sampaikan semuanya. Ya, sampaikan semuanya tentang Arash, sampaikan. Yang menurut kita ini dia, ya, enggak paham, ya, di orang lain dia paham, sampaikan. Ya. Ada malaikat yang memikul Arash, ya, antara daun telinganya sampai ke bahunya, perjalanan 700 tahun. Wah, habis apa itu? Jadi jangan teruskan.
Jangan terus ke. Apa itu? Oh iya. Jangan terus ke. Khawatir dia nanti apa? Menolak agama Allah Azza wa Jalla. Kata Ali radhiyallahu an, "Hadithun nas bima ya'rifun. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluhu." Sampaikan kepada manusia apa yang bisa dicerna otak-otak mereka. Apakah engkau ingin agama Allah dan Rasulnya didustakan? Ya, tidak semua orang itu pintar, sebagaimana tidak semua orang bisa jadi ulama. Terus, isnaduhu sahih, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, ya, isnaduhu sahih. Syekh Albani juga mengatakan hasanun sahih. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man katama ilman aljamahu Allahu yaumal qiyamati bilijamin min narin." Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan kekang dia nanti pada hari kiamat dengan pengekang dari api neraka. Ya. Hadis ini hasan sahih juga. Ya, hadis ini kata Imam Hakim ala syartihima, ala syartil Bukhari wa Muslim. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi membawakan hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan ilmu terbagi dua. Ilmu yang bermanfaat, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, idza kana al-ilmu min qaulillahi ta'ala wa qauli rasulihi wa ashabihi, fahuwa ilmun nafi'. Jika ilmu itu berdasarkan bersumber dari firman Allah, sabda Rasulullah, dengan perkataan para sahabat, maka ini ilmu yang bermanfaat. Jika dia ilmu selain ilmu yang tiga ini yang disebutkan tadi, ilmu yang berhubungan dengan dunia, jika dia membawa ke akhirat maka dia bermanfaat, jika tidak maka dia bala. Kata Imam Nuqayyim, wa masih wadzalika wiswas syayatin. Selain yang disebut tadi yang tiga, itu semuanya bisikan-bisikan syaitan. Hati-hati, karena sebagian kita udah ngaji di rumah, masih dia baca buku Doraemon. Oh, dia dalam nih Doraemon ini dari kecil. Kantongnya ini terbuat dari apa? Kain cotton ya. Terus habis tamat Doraemon, Ninja Hattori pindah. Sudah ada lagi yang baca kitab sihir. Saya tidak mengamalkan, tapi saya baca aja pengalaman ilmu. Nah, udah ini. Ada lagi yang setiap hari, tiap pagi beli koran 2.000 di lampu merah. Beli dia. Udah manfaat. Oh Ustaz, ini kaki uang udah beli koran, kami tidak laku, kami jual koran. Tidak, bukan. Maksudnya jangan sampai kita menghabiskan waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Makanya Nabi berdoa. Banyak buku-buku yang bermanfaat. Ya. Karena sebagian kita ini buku udah banyak di rumah. Karena enggak berdoa, buku itu cuma jadi apa? Pajangan aja. Enggak disenggol. Sampai setiap uang datang, subhanallah, Pak Ustaz, akhi, bukunya sampai lumutan, sampai debu kalau bocoknya. Di bawahnya sarang semut. Oh, Masya Allah. Tuonian buku ini. Bukan tua dah tuh, dak dibaca. Ada yang parah lagi, Al-Quran. Baru terus, berapa tahun? 20 tahun, masih baru, iyo. Berarti tidak dibaca Quran itu. Ya, tidak dibaca. Wah, wal'iyadzubillah. Ini harus berdoa. Banyak-banyak ya. Kalau Nabi aja berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini lengkapnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min nafsin la tashba', wa min qalbin la yakhsha', wa min du'ain la yustajabulah. Ya Allah, aku berlindung darimu, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat,
dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari doa yang tidak dikabulkan. Kemudian dari apa tadi satu lagi? Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah merasa kenyang. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW. Tapi di sini syahidnya berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena sebagian kita ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Sebagian kita ini kadang ilmu dunia paham semua. Ilmu dia tentang pempek jago dia. Sambal ini sambal itu jago dia. Ilmu matematika jangan tanya. Ya, 2 kali 2 pasti jadi 6. Ya, harusnya berapa 2 kali 2? Nah, haki pinter tadi. Di ini kenya, di budihnya. Ilmu bahasa Inggris, bahasa Cina, ngerti gak lo? Tak kala disuruh baca surat Maryam awalnya dengan benar gak bisa. Berarti dia sudah tertipu dengan dunia yang kata para ulama diambil dari bahasa danaah, hina dina. Ini buyan kali orang yang sibuk dengan dunia, tak ngerti baca Quran yang baik. Ini ada lagi yang tak tahu tuh Al-Fatihah tuh tak ngerti. Ini banyak orang sekarang doa nih doa. Allahumma ghfirli wa li walidayya wa apa dia yang kau baca? Doa, yang penting doa aja dia. Tidak ngerti. Gimana seorang minta tapi tak ngerti gitu loh. Minta, dari zaman Soeharto sampai itulah doanya. Dari zaman Pak dulu sampai zaman itulah kita dengar doanya. Ditanya tak tahu, berpuluh-puluh tahun tak dipelajari makna doa itu. Antum minta sama wong, woi, ya marah wong itu. Kau ini ngejek aku apa? Nah itu ya. Begitu ya. Kita tak kalah meminta itu benar-benar tadarru'a, benar-benar tunduk, benar-benar memahami apa yang dipinta. Tak boleh hati lalai, tak boleh. Ini sambil doa noleh sana sini. Nyingoi wong tak berdoa. Kamu ini Pak sambil doa. Allah. Tak paham dia. Percuma. Makanya doa di kitab doa itu Hisnul Muslim, doa teduk ini, ya kan? Bangun teduk ini, masuk WC, tak dibaca itu terus tidak. Jadi doa itu sesuai dengan kebutuhan. Masa dari presiden awal sampai itulah ada berubah. Ditanya tak tahu artinya. Ada yang ribut masalah faton dengan baton. Masalah doa baton apa faton. La ilaha illallah. Ya, ini penting ya. Kita jangan sampai kita menghabiskan waktu dalam ilmu yang tidak bermanfaat. Dari Nabi SAW, man ta'allama ilman li ghairillah aw arada bihi ghairallah falyatabawwa maq'adahu minan nari. Barang siapa yang belajar ilmu untuk selain Allah, bukan karena Allah, atau menginginkan dengan ilmu itu selain Allah dari dunia, ya, maka hendaklah dia mengambil kaplingan tempat duduk di neraka. Ya, jadi jangan sampai, ya sama seperti sholat, ya. Kalau sholat riya di neraka atau di surga? Di neraka. Begitu juga nuntut ilmu harus kita lalui. Barang siapa yang ingin darajatnya tinggi di surga, ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat ya, karena Allah Subhanahu wa taala hasanahu at-Tirmidzi. Hadis ini dihasankan oleh at-Tirmidzi. Saya selesaikan dulu. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, "Man ta'allama ilman lam ya'mal bihi lam yazidhu al-ilmu illa kibra." Barang siapa yang menuntut ilmu yang dia tidak mengamalkan ilmu yang dia tuntut tersebut, lam yazidhul ilmu, tidaklah ilmu yang dia dapat dia tambah terus, melainkan menambah kesombongan. Nih ya, berarti kita menuntut ilmu harus niat mengamalkan ilmu. Kalau enggak tambah sombong kita. Ilmu banyak, enggak diamalkan, orang nanya, wah aku tahu galau itu. Berapa banyak orang diceramai, ay kau ini bagus nuntut ilmu, aku enggak tahu galau itu. Enggak ada mamang amal ke? Nah ini kata Ibnu Mas'ud. Sombong dia, arti sombong menolak kebenaran. Satu hadis lagi diriwayatkan dari Abu Umamah
Al-Bahili radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuja'u bil alim as-su, akan didatangkan nanti pada hari kiamat seorang alim yang jahat, yang buruk, yang jelek. Ini menunjukkan seorang yang alim ya tidak semuanya terpuji, ada juga yang jelek jika dia tidak menjalankan agama Allah. Lalu alim yang jelek ini yukdzafu fi jahannam, diuntalkan ke dalam neraka jahannam, dilempar ke dalam neraka jahannam. Fayadur, lalu dia berputar-putar biqasabihi, dengan ususnya yang sudah terburai karena diuntal ke tadi. Kama yadurul himaru birraha, sebagaimana berputar-putarnya keledai di alat penggilingan gandum yang mau dihaluskan itu. Berputar ya. Kalau antum browsing ya, roha itu pecah apa itu ya? Tumbuhan, gilingan. Tapi untuk memutarnya, motornya itu keledai yang disuruh memutar terus sehingga yang masuk dari itu beras apa kayak gitu pecah, hancur. Keluarlah dia jadi gandum yang pacak dibuat pempek dan seterusnya. Pempek gandum ya. Nah itu. Ya. Terus dulu. Fayuqal, lalu dikatakan kepada ulama su ini, bimalakita hadza, ngapa engkau mengalami seperti ini? Mengalim, ya. Wa inna ma ihtadaina bika, padahal kami ini dapat hidayah lewat dirimu. Lah kami dapat hidayah, ya. Kok engkau masuk neraka disiksa cak ini? Gitu. Fayaqul kuntu ukhalifukum ila ma anhaakum anhu. Aku menyelisihi apa yang aku melarang kalian. Aku larang kalian ini, aku melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله استووا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال هذا الذي كرمت علي إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أو أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله
سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukurillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita lanjutkan sedikit. Ini ada perkataan seorang ulama yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Sudah saya sampaikan minggu kemarin, yang saya ulang lagi. Waqala Hilal ibn Al-Ala, beliau mengatakan talabul ilmi syadid. Menuntut ilmu itu berat karena butuh perjuangan. Kalau seorang menuntut ilmu dia tidak berjuang, ya nggak dapat, nggak menyisihkan waktu belajar bahasa Arab, ya habis begawe pas capek seminggu sekali, ya nggak dapat. Harus bersungguh-sungguh, berat memang. Sebagian seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rihlah dari Irak ke mana? Ke Madinah, ke Makkah, kemudian berujung beliau ke Mesir, ingin menemui Imam Laits, kemudian meninggal di Mesir. Ini Imam Ahmad begitu juga, ya. Imam Baqi Al-Makhlad, dari mana beliau? Dari Spanyol, jalan kaki menuju Irak. Spanyol, tahu Spanyol? Eropa sana. Jangan nian, ini nan ke tauhid jauh nian, kau ini. Tauhid antum di ujung Mariana sana masih dekat. Alang Jambi masih dekat, Skip masih dekat. Dibanding imam-imam dulu. Banyak dari Spanyol ke Irak, nyampe Irak, ya. Terjadi fitnah khalqil Quran. Imam Ahmad tidak boleh keluar rumah. Masya Allah. Tidak membuat beliau putus asa dari menuntut ilmu, tetap belajar. Bagaimana caranya dia bisa menemui Imam Ahmad? Nuntut ilmu syadid. Allah katakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan mudahkan jalan tersebut. Jalan dia menuntut ilmu. Kata Imam Asy-Syafi'i, lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'unbika bi bayan. Seorang tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 kriteria, kata beliau. Di antaranya apa? Ijtihad. Ya, bersungguh-sungguh, berat bersungguh-sungguh. Kalau semangat kalau buktinya sampai ke sini. Ada yang dari Tegal, jauh nian, Tegal Binangun. Ya. Ada yang dari jauh-jauh, subhanallah. Ya. Mudah kalau hirs, bersemangat mudah. Tapi kalau sungguh-sungguh belum tentu. Ini rata-rata catatan, kalau sudah dicatat sampai rumah diapain? Ada yang dibiarkan dalam tas, minggu depan bawa lagi. Ya. Ada yang minggu depan bawa catatan baru, yang bawa kemarin hilang. Makanya kata Nabi, qayyidul ilma bil kitabah. Itu hadis ya. Walaupun ada juga perkataan ulama mirip seperti itu, ikatlah ilmu dengan tulisan. Habis itu diapain? Ini kata beliau. Wa hifdhuhu asyaddu min talabihi. Menghafalnya lebih susah dari mencarinya. Nyari ilmu mudah, datang ke sini dapat catat, ya kan? Habis itu tidak dihafal. Kata para ulama, al-ilmu fis sudur wa laisa fis sutur. Sutipnya. Ilmu itu di dada, bukan di kertas. Ya, jadi dihafal. Ini kalau kita setiap nak ngisi kajian ngawak buku, ya kan? Bawa buku terus segerobak ngawak kalau nak ngisi kajian. Ini taruh di sini.
Imam Ibnu Taimiyah dia punya maktabah itu di mana? Di sini. Seluruh kitab mazhab ada di sini. Imam Ibnu Taimiyah. Jadi seluruh imam mana saja nuntun ilmunya, mau imam dari mazhab Syafi'i, imam Hanabila, ya ulama dari Hanafi, dari Maliki, nuntun ilmunya ke Al-Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah akan menyampaikan kepada mereka ilmu yang mereka tanya dan ilmu yang mereka tidak tahu ada ilmu itu di mazhab mereka sendiri. Itu Imam Ibnu Taimiyah. Makanya Imam Az-Zahabi ini Syafi'iyah. Tapi beliau memuji sangat-sangat indah pujian kepada gurunya ini Al-Imam Ibnu Taimiyah ini. Ilmu ditaruh di sini. Bayangkan padahal beliau besar-besarnya itu pada masa penjajahan Mongol. Bayangkan, sempet aja bisa nuntut, kita nggak dijajah, nggak aman. Pempek merajalela, apalagi 26 milir, cuko, melimpah ruah, masih buyan tula. Nah ini, masuk buyan tak semangat nuntut ilmu, nak nunggu dijajah dulu apa? Gitu maksudnya. Ya, belajar semangat. Ya, didapat, dihafal. Habis dihafal kata beliau, kata Al-Imam Hilal ini, wal amal bihi asyaddu min hifdhihi. Mengamalkan ilmu lebih berat dari menghafalnya. Banyak orang hafal bait syair ini itu, tapi pengamalannya enggak ada. Dalil salat malam. Wah. Tak tahu dijingok witir 1 rakaat habis sisa. Mesti tidur habis subuh. Ya. Dalil fadlu tilawatil Quran, keutamaan membaca Al-Quran. Ternyata dia enggak baca Quran. Banyak orang hafal, tapi mengamalkannya tidak, berat mengamalkannya. Lalu beliau mengatakan ada yang lebih berat lagi, kata beliau, wassalamatu minhu asyaddu minal amal bihi. Selamat dari ilmu maksudnya ikhlas itu, ikhlas enggak ikhlas itu. Ini lebih berat dari mengamalkannya. Orang beramal enggak ikhlas, neraka apa surga itu? Neraka. Ya. Selamat dari itu lebih berat daripada mengamalkan. Mengamal berapa banyak orang muda mengamalkan tapi belum tentu diterima. Ya. Jadi bertahap. Pertama menuntut ilmu, lolos. Alhamdulillah ikhlas dalam menuntut ilmu. Mulai dia beranjak menghafal ilmu. Berhasil dia menghafal. Sudah menghafal, amalkan. Ya, sudah mengamalkan, dalam mengamal itu usahakan amal itu selamat. Ya, dalam masalah ikhlas atau tidaknya, maka amal itu akan ya selamat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Imam Az-Zahabi, Allahumma alhimna rushdana bimannika wa karamika. Ya Allah, ilhamkan kepada kami ya petunjukmu dengan karuniamu dan keagunganmu ya Allah. Yang kita mohon kepada Allah rushdun, ya petunjuk, bimbingan. Kita nih bisa seperti ini karena dibimbing oleh Allah. Jika tidak kita nggak akan bisa seperti ini. Jangan sampai kita bisa seperti ini, oh ini memang niat tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus menyandarkan seluruh nikmat besar kecil kepada siapa? Allah. Makanya kita dari dalam rumah ingin keluar rumah bilang sama Allah, Bismillahi tawakkaltu. Tawakkalna. Aku serahkan urusanku kepadamu. Sudah nyampe rumah nak tidur, doa Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku serahkan pula jiwaku ini tak kalah tidur kepadamu. Terus seperti itu. Bangun tidur, baca doa lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Engkau ya Allah. Ngidup ke aku lagi yang tadi aku tidur mati. Terus berarti semuanya itu atas kehendak Allah, wala haula wala quwata illa billah. Ya, kita ambil pertanyaan. Jam berapa nih? Udah jam 9? Belum? Bro? Oh, 18. Ustaz jazakallahu khairan
wa iyyak. Semoga Allah menjaga dan melindungi keselamatan Ustaz sekalian juga jamaah semasjid tauhid. Amin. Ada pertanyaan dari ayah Ana yang ingin menanyakan tentang seputar tahlilan. Apa hukum orang yang meninggal keluarga duka mengadakan acara tahlilan untuk keluarga sendiri yang mana tidak mengumpulkan orang ramai? Apa itu termasuk perkara mengada-ngada? Iya. Mau dia ngundang orang, mau enggak ngundang orang, ya, maka ini tetap dikatakan muhdats, mengada-ngada. Tidak pernah diadakan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'in, hatta imam kita yang diagungkan sekali di Indonesia, Palembang anget, Imam Asy-Syafi'i, beliau melarang kumpul-kumpul setelah kematian. Ya, di kitab Al-Um. Ya, makruh, akrah kata Imam Syafi'i itu maknanya haram, enggak boleh. Jadi yang benar itu meloi imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Jadi orang yang dak tahlilan berarti dia benar-benar mazhab Syafi'i. Jadi kita ini mazhab Syafi'i, pening mudah dengar ya. Kita lebih mengikuti Imam Syafi'i. Ya. Anak kemarin juga mediasi di Betung sana. Ya, mereka menyesatkan teman-teman gara-gara teman-teman enggak tahlilan. Lah piye toh ana bilang. Kok bisa sesat gara-gara enggak tahlilan? Lah kita ini mazhab siapa saya bilang? Katanya mazhab Imam Syafi'i. Saya bacakan dalilnya, ya, kemudian saya bacakan pendapat Al-Imam Syafi'i, kemudian saya bawakan juga pendapat Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir surah An-Najm, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Beliau membawakan di situ perkataan Imam Syafi'i, Ibnu Katsir Asy-Syafi'i madhab. Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i madhab. Madhabnya madhab Syafi'i. Syafi'iyah berarti beliau. Beliau membawakan di situ perkataan Imam Syafi'i, bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia enggak sampai. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Pendapat ulama yang lain sampai. Tapi sekarang kita membicarakan pendapat mazhab se-Indonesia anget ini. Paham maksudnya? Nah itu. Ya, jadi enggak nyampe. Ini perkara mengada-ngada. Jadi kalau ente sebenarnya baca tahlil, bukan tahlilan, tahlil. Tahlil bahasa Arab, tahlilan bahasa Indonesia. Yasin bahasa Arab, yasinan bahasa Indonesia. Kata wong Arab yasinan, kata. Tanyalah, mending dia apa dia itu? Apa ada asinan ujungnya itu? Ya. Takbir, takbiran. Yang ada takbiron, bukan takbiran. Coba untuk ngomong takbiron yuk. Baru lagi coba. Yang benar ya takbiron. Ya, seperti itu. Ini tahlil kalau ente mengatakan la ilaha illallah, ente anak atau ente cucung, maka ini bermanfaat kepada orang yang telah meninggal dunia, ya, wa in ala. Pucuk, bak kita, kakek kita, buyut selama mereka meninggal dalam keadaan muslim, karena kita ini hasil dari mereka, darah mereka. Allah katakan wa kana abuhuma sholihan. Ada nenek moyang mereka, nenek moyang yang soleh, bermanfaat buat anak cucunya, diselamatkan oleh Allah anak cucunya, hartanya dengan kesolehan nenek moyang. Jadi amal soleh seorang anak itu akan sampai kepada orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Tidak perlu ada acara khusus, kecuali acara ini memang diajarkan oleh Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Kita akan pertama kali yang melakukannya. Niscaya Imam Syafi'i pun pertama kali melakukannya. Imam Malik melakukannya, Imam Abu Hanifah melakukannya, Imam Ahmad melakukannya, padahal mereka orang yang paling cinta kepada sunnah. Imam Ahmad tidak satu pun hadis beliau dapatkan melainkan beliau amalkan. Pernah beliau mendapatkan hadis tentang keutamaan bekam yang di situ Nabi memberikan 1 dinar atau 1 dirham, lupa saya, kepada orang yang membekam Nabi. Pun beliau amalkan, diberikan kepada orang 1 dinar. Beliau tidak pernah, ya, cuma ilmu saja, ilmu amal tak didapati beliau tahlilan. Apalagi nyampe 1.000, 1 juta, 1 miliar.
Ya, dak kate itu. Ya. Dan di zaman Rasulullah SAW, ketika anak-anak beliau, istri beliau meninggal, apakah Nabi tidak tahlilnya? Tidak. Ya, tidak. Kalau ada, pasti ada riwayat sahabat tahlilan Umar sama Abu Bakar berhadap-hadapan, ya. Subhanallah. Tak kate. Tidak ada. Ya. Ana tunggu, nih belum balik. Kalau antum bisa mendatangkan dalil sampai botak tak ketemu, nyari. Sampai tertokek kepala tak ketemu. Apakah ada hadis tentang 3 nuju 40 100? Nama wae nanya sini. Sama ya? Tidak ada contohnya. Assalamualaikum. Di saat kita sedang mendapatkan musibah, mana yang lebih utama? Meminta kepada Allah segera diangkat atau bersabar atas musibah tersebut? Yang wajib pertama kali tak kala kita ditimpa musibah, yang wajib ya, itu bersabar. Bersabar tingkatan yang paling rendah menghadapi musibah. Sabar. Ya, ada orang ditimpa musibah bersyukur. Ini tingkatan para anbiya. Alhamdulillah. Hilang mobil, alhamdulillah. Jadi ada uang juga ngebek mobil aku. Ini udah kalah ini tingkat Nabi kalau. Jarang-jarang seperti itu. Orang ditimpa musibah dia bersyukur. Karena musibah dia pahami mengangkat darajat. Musibah dia pahami menghapuskan dosa. Karena kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yusibhu. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah timpakan musibah kepadanya. Kalau dia pelaku dosa, ditimpakan musibah, maka itu penghapus dosa dia. Jika dia yakin dia tidak melakukan dosa tapi tetap ditimpakan musibah, berarti kebaikan yang banyak sekali buat dia, ya khususnya diangkat derajat di dunia sebelum akhirat. Ajaban li amril mu'min. Menakjubkan sekali kata Nabi perkara orang beriman ini. Jika ditimpa musibah dia bersabar. Jika dia ditimpa nikmat, itu dua-duanya disebut asabah, ditimpa musibah. Ditimpa musibah kebaikan dia bersyukur, ditimpa musibah keburukan dia bersabar. Itu tidak terjadi kata Nabi kecuali hanya pada orang mukmin. Habis sudah dia bersabar baru dia berdoa, ya Allah angkat musibah. Ya, seperti itu. Jadi yang wajib dia bersabar. Sudah ya. Ini ada hadiah ini nanti. Kita tanya hadiahnya. Ustaz, apakah keterkaitan antara maksiat dan rezeki berupa harta dan kesehatan? Ustaz, apa keterkaitan antara maksiat dan rezeki, harta dan kesehatan? Oh, ini mungkin maksudnya kalau maksiat dia ditimpa musibah. Tapi kalau dia jauh dari maksiat dia dikasih rizki. Bisa, ini ada keterkaitan. Kata Nabi SAW, man ahabba an yubsata fi rizkihi wa ayyun sa'a fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya panjang, kemudian diberkahi, man ahabba an diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Ini amal soleh. Itu orang yang beramal soleh mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, jika dia bermaksiat kepada Allah, maka itu ya akan menjadi kesengsaraan bagi dia, ya, kesempitan bagi dia dalam rizki dan juga dalam kesehatan dia. Adapun jika dia bermaksiat tetap dia sehat, tetap rezekinya lancar, istidrajun minallah, maka ini uluran waktu dari Allah, dan ini lebih mengerikan. Mending kita bermaksiat langsung mendapatkan balasan daripada kita bermaksiat tapi tak kunjung datang tuh balasan dari Allah, tertipu kita, mati kita tidak bertobat kepada Allah, wal iyadu billah, fayuwafihi yaumal qiyamah. Dia akan temui itu dengan sempurna pada hari kiamat. Innahu, kata Allah, man ya'ti rabbahu mujrima. Sesungguhnya orang-orang yang datang kepada Allah dalam keadaan mujrim, berbuat dosa, fa inna lahu jahannam, maka baginya neraka jahannam, la yamutu fiha wa la yahya. Tak mati dia di neraka pun tak dia hidup. Jangan bertemu Allah dalam keadaan berbuat
dosa. Dalam ayat yang lain, fakubbat wujuhum finnar. Manjaa bisayyiati, barang siapa yang datang dengan dosa kepada Allah, maka ditelungkupkan mukanya dalam neraka jahanam. Makanya kita senantiasa dianjurkan untuk bertaubat. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu la'allakum turhamun. Kembalilah kepada Allah, berserah dirilah kepada, suruh taubat terus kita ini oleh Allah. Ya? Karena kita nggak mungkin tidak berbuat dosa. Karena kita diciptakan memang berbuat dosa. Jika tidak, kita dihapus oleh Allah kalau nggak berbuat dosa. Semasjid ini nggak ada yang berbuat dosa. Berarti malaikat semua diganti Allah makhluk baru. Yang berbuat dosa minta ampun, Allah ampuni. Makanya nama Allah diantaranya apa? Ghaffar, Tawwab, Ghafur. Allah itu dia mengampuni, benar-benar mengampuni. Ya, kemudian habis mengampuni, kata Allah, Allah ampunkan dosanya, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Lalu dimasukkan ke dalam syurga. Apakah dosa mempengaruhi rezeki? Naam. Pertanyaan terakhir. Ustaz, ana mau tanya, apakah ayah yang tidak pernah sholat boleh menjadi wali nikah? Tengok dulu. Kalau dia ni seumur hidup tak sholat, ya khilaf para ulama. Paham? Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan tidak kafir. Tapi kalau dia masih sholat Jumat baik misalnya, atau sholat Id baik, berarti masih muslim. Gitu. Ya. Maksud yang hadis itu, al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian kita dengan orang non muslim itu sholat. Barang siapa yang enggak sholat maka dia kafir, tak sholat sama sekali. Kalau dia masih Jumat seminggu sekali, ya, kemudian atau setahun sekali, 2 tahun sekali, ya mati ibadah 2 tahun sekali, setahun sekali. Idul Adha, Idul Fitri, dia sholat, masih muslim. Tapi muslim yang disebut fasik, muslim pelaku dosa besar. Tidak ada dosa yang ngeri sekali siksa azabnya daripada meninggalkan sholat. Saya kasih contoh kemarin, dia sholat 5 waktu, tapi dia lalai waktunya. Lalai, mepet terus. Allah katakan, wailun, fawailun lil musallin. Ya, mereka akan masuk kepada yang namanya wail. Ya, kata Imam Ibnu Katsir, sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam, isinya nana-nana dan keringat-keringat penghuni neraka. Orang yang sholat 5 waktu tapi ditelat-telatkan, ya, maka dia dibenamkan di dalam itu. Berarti kalau dibenamkan, dia merasakan. Lah kita keringat kita dewek, keringat yang dari sini, apa namanya ini? Keleun, ya, ini. Wah, itu mampunya sengaun, ya. Ini lah bagaimana yang di neraka? Ya, bagaimana yang di neraka? Ulah ngeri banget. Nana kita ini jijik ngelihatnya. Lah bagaimana nanti dibenamkan nanti. Nah, kalau yang dia sholat telat waktunya, itu siksanya. Orang-orang yang sholat masbuk ditelatkan masuk surga. Lah bagaimana yang tidak sholat sama sekali? Gitu, ya. Itu tentang tidak sholat. Benar-benar bermanfaat. Sebelum saya tutup, saya mau bagi hadiah dulu. Siapa kunyah Imam Az-Zahabi? Ini enggak buku Ustaz. Enggak boleh enggak buku. Yang lain Ustaz? Ya sudah. Sebutkan salah satu contoh niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Iya. Dari siapa? Dari uang dari antum? Iya, sini. Jangan banyak-banyak, salah. Iya. Pendek-pendek ya. Apa lagi? Iya. Yang lain, bukan yang itu. Itu sambungan. Hah? Oh, contoh niat ikhlas dalam menuntut ilmu. Banyak anda nyampe ke tadi. Mendekatkan diri kepada Allah. 10 kaidah mensucikan jiwa. Jadi suci kayak antum, ya. Tak perlu wuduk lagi, ya. Oh, ini tebal ini. Ini tebal. Siapa yang bisa membawakan satu hadis dengan bahasa Arab keutamaan menuntut ilmu? Iya.
Masya Allah. Sini. Iya, 10.000 kayaknya. Oh, ini kecilan biasa kata yang nunjuk ini. Ya. Apa lagi? Ya, apa siksa bagi orang yang menyembunyikan ilmu yang dia ketahui? Atau sudah tadi? Salah benar? Sudah, iya. Tali kekang di neraka. Ya, untuk yang mana? Sudah nikah belum? Belum, yang ini zikir ya, kau banyak zikir ya. Iya. Pertanyaan terakhir. Hah? Apa ya tambahan? Masya Allah. Untuk aku ini bagus. Ya, sikap ya tanya ya. Ah, ya dah, beratnya nak ngenjuk antum ini. Ya. Apa ya? Ya. Ana tadi membawakan sebuah hadis di awal muqaddimah. Ya. Penyebab datangnya azab dalam hadis saya sampaikan ada 3 tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari di Adabul Mufrad. Bagusnya. Ya, antum. Musik bagus. Biduan, Masya Allah, ente beruntung nih. Pasti yang hitam ya. Ya. Ayo dah. Aku pengen. Ya. Habis gini. Iya. Akhwat siannya nih. Pengen juga pasti akhwat nih. Siapa yang sudah nikah coba nunjuk. Yang ngawak bini ke sini coba. Ngawak bini. Nah, enggak usah tanya langsung. Nah, ambil lah. Sian nih. Jom rumah. Siapa imam yang terakhir yang menyampaikan menuntut ilmu itu berat, menghafal ilmu lebih berat, mengamalkan lebih berat? Iya. Bilal ibn Al-A'la. Masih ada berdua, kasihlah. Ini buat antum sih, tadi buat bini antum. Iya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.